Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang. Karena itu semua adalah supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila Allah perintahkan sesuatu, tidak mungkin tidak, pasti itu demi kemaslahatan kita. Bila Allah larang dari sesuatu, tidak mungkin tidak, itu juga pasti untuk kebaikan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah Jumat hari ini kami ingin menyampaikan hal-hal yang merupakan batasan interaksi antara seorang muslim dengan orang kafir. Apalagi di bulan Desember ini biasanya akan terjadi campur baur antara orang Islam dengan orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan tertentu seperti perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin setiap tahun butuh edukasi, apalagi setiap Jumat, karena disitulah tempat kaum muslimin berkumpul, waktu yang paling banyak muslim mendengar. Di Jumatan ini, di bulan-bulan Desember dan sekitarnya, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk betul-betul menjaga diri dalam batasan-batasan Allah demi kebahagiaan kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bahwa di sisi Allah hanya Islam yang Allah terima dalam bentuk amal kebaikan. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dicintai atau diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama dan beramal kebajikan dengan agama yang bukan agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama dan kebajikannya, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kita sama-sama paham ini, bahwa Islam adalah yang diterima di sisi Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak boleh tidak, kita hanya bisa beragama dengan agama Islam, kita meyakini kebenarannya dan kita jalankan syariatnya. Adapun dengan orang kafir, maka nanti ada hal-hal yang kita diperbolehkan dan ada hal-hal yang dilarang. Pada khutbah yang pertama saya sampaikan pertama yang dilarang dulu. Di antara yang dilarang, mengikuti kemusyrikan dan kekufurannya, sekalipun yang mengajaknya adalah orang tua sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu mengajak kepada kekufuran yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan ikuti keduanya. Maka kita dilarang untuk mengikuti apa yang merupakan perbuatan syirik dan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang juga dilarang adalah tinggal di negeri kafir yang di sana tidak mampu seorang muslim untuk menjalankan agamanya. Anggaplah ada orang hijrah atau pindah mengambil kewarganegaraan di satu negeri kafir. Di sana dia tidak bisa
sholat nggak bisa, istrinya nggak bisa pakai jilbab, nggak bisa bawa Quran dan mengamalkan, intinya melakukan syiar-syiar Islam, dia tidak mampu, maka haram di sana untuk dia tinggal. Nabi SAW mengatakan, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahum fa innahu mithluhu. Siapa yang berkumpul, bergaul dengan orang musyrik dan tinggal bersama mereka dalam keadaan tidak mampu menjalankan agamanya, maka dia seperti mereka. Yang ketiga, safar ke negeri kafir kecuali untuk hajat dan darurat. Kita hanya boleh safar ke negeri kafir bila itu hajat atau darurat. Misal orang hajatnya adalah pergi umroh, kemudian dia dapat tiket landingnya di Singapura, dia mampir ke satu negeri kafir tapi hajatnya adalah transit, maka boleh. Contoh yang lain adalah dia berobat, misalnya dia menderita satu penyakit atau keluarganya menderita satu penyakit, di Indonesia tidak ada pengobatannya, adanya kata orang misalnya, oh ini adanya di Singapura, di Jerman, lalu dia berangkat ke sana dalam rangka pengobatan, ini boleh karena hajat. Begitu juga misalnya ada satu ilmu yang ilmu itu penting bagi kaum muslimin tapi tidak ada di negerinya, misalnya ilmu kedokteran, kemudian dia berangkat misalnya pergi ke Amerika belajar di sana karena meskipun itu adalah negeri kafir tapi ilmunya ada di sana, dengan catatan di sana bisa menjalankan keagamaannya, maka boleh karena hajat. Apalagi kalau ada darurat. Yang juga kita dilarang adalah mengikuti ciri khas mereka, seperti tatanan rambut. Apabila ada tatanan rambut yang itu merupakan kekhasan orang kafir, maka haram bagi orang muslim untuk mengikuti tatanan rambut tersebut. Cara berpakaian, bahkan di dalam fikih Islam ada yang namanya fikih pemberian nama kepada bayi. Ada bab tentang nama-nama yang dilarang. Apakah dilarangnya dengan larangan makruh atau haram? Di antaranya adalah larangan menamakan nama anak dengan nama yang merupakan kekhasannya orang kafir. Bila ada nama yang merupakan nama khas orang kafir, maka tidak boleh seorang muslim menamakan anaknya dengan nama tersebut. Yang juga dilarang bagi kita adalah mengangkat mereka sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang merupakan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Dalam pengertian yang lain, menjadi teman yang merupakan teman baik yang mengetahui segala rahasia. Alhamdulillah, kita mendekati pemilu presiden dan tidak ada seorang pun dari calon-calonnya yang merupakan orang kafir. Bila ada, maka filternya jelas. Haram bagi seorang muslim untuk memilih yang kafir. Yang juga dilarang adalah ikut-ikutan membantu dan memberikan selamat atas hari raya mereka. Termasuk diantaranya adalah yang akan kita hadapi kurang lebih seminggu atau 2 minggu lagi. Kita tinggal di satu perkampungan atau di satu komplek perumahan, atau kita bekerja di sebuah perkantoran yang di sana kita berinteraksi hari-hari dengan orang-orang kafir. Kadang-kadang orang kafirnya nggak minta, kitanya yang keganjenan. Orang kafirnya nggak minta untuk diselamati, kitanya yang duluan bikin selamat, bikin bunga, bikin parsel dan lain-lain untuk keagamaan orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan sudah digantikan oleh Allah untuk kalian 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Nabi SAW melarang untuk kita mengikuti apa-apa yang merupakan kekhasannya orang kafir. Nabi SAW sampai mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Kita dapati kalau sudah tanggal 25, 24 atau 26, banyak dari kaum muslimin yang ikut-ikutan dengan perayaannya orang kafir. Tidak jarang juga di antara mereka ada yang menurut mereka itu terpaksa. Apa itu? Menggunakan atributnya orang kafir. Maka kita dapati di sebagian tempat-tempat di pertokoan atau di mall ada mbak-mbak muslimah pakai jilbab. Di atas jilbabnya ada lagi topi Santa Clausnya. Maka di atas kepalanya ada Islam, lalu ada lagi Nasrani di atasnya. Sementara kita kalau datang hari Lebaran tidak ada wanita,
Nasrani dipaksa pakai jilbab atau laki-laki Nasrani dipaksa pakai peci. Tidak ada. Orang Nasrani yang berhari raya, kita yang kadang-kadang ikut merayakannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini hendaknya kita jauhi. Sudah selayaknya seseorang berani berkata, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam salah satu surat yang paling dihafal oleh kaum muslimin setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas ada kata-kata lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mungkin setiap laki-laki muslim hafal surat ini dan ayat tersebut. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena tidak punya hafalan yang lain selain itu, kadang-kadang laki-laki muslim mengimami di rumahnya dengan Al-Fatihah Al-Ikhlas, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Itu saja. Hafal mati dia, sebagaimana hafal namanya sendiri. Tapi ketika datang 25 Desember hilang hafalannya. Allah mengatakan Allah dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia ikut-ikutan perayaan Natal yang merupakan hari perayaan kelahiran anak Tuhan. Maka 1 tahun dia hafal ayat ini, 1 tanggal dia lupakan ayat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, yang juga termasuk di antara adatnya orang kafir yang dilestarikan dan dirayakan oleh orang muslim adalah perayaan tahun baru. Ini juga dilarang di dalam agama kita, karena ini menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Di dalam Islam tidak pernah dikenal ajaran tersebut, lalu kemudian kita mengikuti adatnya orang kafir. Belum lagi dalam perayaan tahun baru ini ada banyak maksiatnya. Orang kumpul-kumpul campur baur laki perempuan sampai tengah malam di diskotik, di klub malam atau di jalanan, bakar kembang api yang seharusnya itu kalau disedekahkan untuk orang miskin, maka niscaya banyak yang senang. Orang miskin banyak yang dapat makanan, tapi dibakar dalam bentuk kembang api. Kemudian orang menyalakan lonceng atau meniup trompet. Sementara meniup trompet dan membunyikan lonceng ini termasuk bagian dari adatnya orang kafir. Tahu dari mana? Nabi SAW dahulu ketika beliau membangun masjid, lalu kemudian belum diketahui bagaimana caranya memanggil orang sholat, maka Nabi bermusyawarah dengan sebagian sahabat. Ada yang usul, ya Rasulullah bagaimana kalau pakai ini? Ya Rasulullah bagaimana kalau pakai itu? Ya, Nabi, dan di antara usulannya adalah, ya Rasulullah bagaimana kalau pakai lonceng? Nabi bilang itu adalah bagian dari agama yang Nasrani. Ya Rasulullah bagaimana pakai trompet? Oh itu bagian dari agama Yahudi. Baru kemudian seorang sahabat Nabi bermimpi di malam hari, yaitu Abdullah bin Zaid, bertemu dengan seorang laki-laki dan dia berkata, dan laki-laki ini berkata kepada Abdullah, "Hey Abdullah, kamu mau kemana?" Membawa 2 benda itu. Satunya lonceng, satunya trompet. Dia bilang, "Aku mau memanggil orang sholat." Maka laki-laki itu mengatakan, "Maukah kamu kuajarkan 15 kalimat yang lebih baik daripada yang kamu bawa?" 15 kalimat ini kemudian diajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang kita kenal dengan panggilan azan. Dalam hadis azan ini sudah jelas disebutkan bahwa trompet bagian dari agamanya orang Yahudi. Mana yang katanya boikot? Bagus tentang boikotnya, tapi kemudian di tanggal 1 Masehi, 1 Januari, lalu kemudian ikut acaranya orang Yahudi. Mana yang katanya hari-hari statusnya Palestina, giliran datang malam tahun baru ikut-ikutan juga dengan adatnya orang Yahudi. Jamaah yang dirahmati Allah, yang juga dilarang bagi seorang muslim adalah mendoakan orang kafir apabila dia wafat dalam keadaan betul-betul beragama dengan agamanya. Apabila ada orang kafir wafat dalam keadaan tidak beragama Islam, maka haram bagi kita untuk mendoakan pengampunan untuknya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Seorang pamannya Nabi, yaitu Abu Talib, wafat dalam keadaan tidak mau untuk mengucapkan syahadat. Maka Nabi SAW bersedih dikarenakan Abu Talib ini wafat dalam keadaan tidak masuk Islam, padahal hari-harinya dia membela Nabi. Karena kesedihan Nabi, maka Nabi SAW kemudian mendoakannya, dimohonkan agar Abu Talib ini diampunkan oleh Allah. Maka turunlah firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan,
maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun itu adalah keluarganya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu tempatnya adalah neraka jahanam. Maka memohonkan ampun agar mereka diampuni oleh Allah setelah wafatnya dalam keadaan masih beragama dengan agamanya mereka, maka hukumnya terlarang. Yang juga dilarang adalah mendahului mereka dengan salam, assalamualaikum. Nabi SAW mengatakan, la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian dahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mendahulukan salam. Bila mereka yang salam duluan, maka kalian bisa jawab. Jawabannya adalah wa'alaikum. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga yang dilarang adalah waris mewarisi. Apabila seorang laki-laki atau apabila seorang kafir meninggal atau ditinggal wafat, maka tidak ada waris mewarisi di antara yang kafir dengan yang Islam. Bila meninggal orang tua, maka hartanya orang tua tidak terwariskan kepada anaknya yang muslim. Begitu juga sebaliknya, bila yang meninggal adalah yang muslim, maka tidak ada warisan bagi anaknya yang kafir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, khutbah-khutbah seperti ini yang meletakkan dasar-dasar tauhid dan akidah bagi kaum muslimin kadang-kadang sering dikatakan orang ceramahnya keras, khutbahnya keras, ini enggak boleh, itu enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Maka pada kesempatan khutbah yang kedua saya sampaikan apa-apa yang boleh, supaya tidak ada dari kita yang berkata khutbahnya tadi semuanya enggak boleh. Karena di dalam Islam berapa banyak yang boleh dilakukan oleh orang muslim kepada orang kafir. Berikut ini beberapa yang boleh. Bahkan diantaranya ada yang disunnahkan, bahkan diwajibkan kepada orang kafir. Satu, mendoakan hidayah. Bila kita punya orang tua masih dalam keadaan kafir, disunnahkan bagi anaknya untuk mendoakan supaya orang tuanya dapat hidayah. Berbeda dengan yang saya sebutkan dilarang tadi adalah mendoakan pengampunan bila wafat kafir. Bila wafat sudah dalam keadaan kafir, tidak boleh dimintakan ampunan. Tapi bila dia masih hidup, hendaknya banyak dimintakan agar dapat hidayah. Yang kedua, menjalin perdamaian. Misalnya kita tinggal di komplek BDI, kanan, kiri, depan, belakang orang kafir. Kita tidak saling menyerang, kita saling menghormati. Kalau pagi keluar mau pergi kerja sama-sama, kita saling menyapa pagi. Kita satu kantor dengan orang-orang kafir, saling menghormati, maka ini boleh. Yang juga boleh adalah membalas kebaikannya, terutama kebaikan-kebaikan yang tidak ada hubungannya dengan agamanya. Misalnya di bulan Ramadan, ujuk-ujuk anaknya misalnya datang bawa rantang isinya makanan. Mungkin mereka ingin berbaik hati karena kita sedang menjalani puasa. Kita terima kebaikannya, kemudian pulang rantangnya tidak dalam keadaan kosong, kita isi dengan sesuatu yang lain, maka ini boleh. Berbeda dengan kebaikannya yang berkaitan dengan agamanya. Misalnya pada tanggal 25 atau 26 kita dapatkan kue Black Forest atau apapun yang kita bisa indikasikan bahwa ini adalah hubungannya dengan agamanya. Apalagi dia ngomong, ini om, ini dari mama, ini katanya kue Natal kemarin. Orang muslim kebanyakannya mungkin tidak akan sanggup mengatakan, oh maaf kami tidak merayakan, jangan kami tidak bisa menerima kuenya. Jarang ada yang bisa bilang begitu. Tapi kalau mau ditanya bagaimana yang seharusnya? Yang seharusnya adalah lakum dinukum waliyadin. Kalau kita terima, oh terima kasih, akan diasumsikan bahwa kita akan menerima agamanya. Mungkin akan diasumsikan kita makan makanannya. Kalau yang terima ustadz, lalu kemudian dia bilang, ustadzmu makan kue Natalku. Akhirnya orang menjadi pembenaran, ustadz saja makan kue Natal.
Kalaupun seandainya terpaksa diterima, mau tidak mau dikasih ke binatang. Bila itu ayam kasih ke kucing, bila itu kue kasih ke ayam. Kenapa? Karena ini makanan yang dihidangkan khusus untuk kekafiran, yaitu merayakan perayaan lahirnya anak Tuhan. Maka haram hukumnya memakan makanan tersebut. Tentu yang terbaik adalah mengatakan, oh maaf kami tidak bisa terima. Saya pernah kerja di sebuah negeri, di sebuah perusahaan milik orang kafir. Saya kasih teman saya yang satu kantor makanan, karena mungkin itu prinsip dirinya, entah prinsip kesehatan, entah prinsip apa. Dia bilang, oh sorry, no, I don't take it. Saya nggak bisa ambil. Saya tanya kenapa? Dia bilang nggak apa-apa. Intinya nggak bisa terima saja. Orang kafir saja bisa menerima pemberian kita. Kenapa tidak sebaliknya? Toh kalau ditolak baik-baik, insya Allah nggak ada masalah. Oh maaf, Om tidak merayakan. Oh maaf, kami tidak merayakan Natal, jadi kami tidak menerimanya. Oh nggak apa-apa kok Om. Iya maaf juga, kami memang tidak bisa menerima. Mungkin bisa dikasih kepada yang lain, yang orang-orang yang fakir miskin. Yang juga boleh adalah berbuat baik kepada orang tua yang masih kafir. Bahkan bukan hanya boleh, ini wajib. Tadi ayatnya sudah saya sebutkan di khutbah yang pertama. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu dengan keadaan baik di dunia. Ini wajib bagi anak yang masih kafir kepada orang tuanya. Yang juga boleh adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Kita punya tetangga kafir, dia mau potong rumput, tidak punya gunting rumput, dia pinjam, boleh diberi, boleh dikasih pinjam. Kalau dia mau beli sesuatu, kita jual sesuatu, selama itu halal, maka halal, meskipun yang beli orang kafir. Sebagaimana bila yang dijual itu haram, maka haram meskipun yang beli orang muslim. Yang tidak boleh adalah apabila sewa menyewa yang ada kebaikan untuk agamanya. Seperti kita punya ruko lalu dia sewa untuk gereja, baru ini terlarang, dikarenakan ini termasuk mendukung kekafirannya. Bagaimana kalau kita punya rumah lalu yang sewa orang kafir? Karena kadang-kadang bisa jadi dia bikin acara kebaktian di dalamnya. Hukum asalnya adalah orang menyewa itu untuk tinggal. Adapun dia berdoa itu hanya tabi'ah saja. Wallahu a'lam, hukum asalnya boleh. Yang tidak boleh adalah bila sudah jelas dominasi penggunaannya adalah penggunaan untuk ibadahnya. Yang juga dibolehkan adalah menghadiri undangan yang sifatnya mubah. Misalnya kita satu kantor dengan orang kafir. Orang kafir ini misalnya mau pindah tugas ke negeri yang lain atau ke perusahaan yang lain. Kemudian dia bikin acara makan-makan siang untuk perpisahan. Maka hukum asalnya boleh. Yang juga termasuk dibolehkan adalah menjenguk. Terutama bila kita menjenguk orang yang sekiranya sudah memberikan sinyal ingin masuk Islam, maka semakin dianjurkan. Nabi SAW menjenguk pemuda Yahudi, lalu kemudian pemuda Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Yang juga dibolehkan adalah berbuat baik kepada tetangga yang kafir sekalipun, dan haram hukumnya menzalimi mereka, menghormati hak mereka, seperti tidak memarkir kendaraan kita di hadapan rumahnya apabila dia tidak berkenan, tidak membuang sampah di tong sampahnya bila dia tidak berkenan, tidak boleh menyakiti misalnya anjing peliharaannya, tidak boleh, intinya tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Termasuk juga mengurangi timbangan misalnya. Saya pernah bertanya kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, salah seorang anggota Hay'ah Kibar Ulama, ketika beliau mengajarkan kepada kami juz 30 surat Al-Mutaffifin, Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Saya bertanya, bagaimana kalau seandainya kita mengurangi timbangan, yang timbangan ini adalah ketika yang beli orang kafir. Misalnya kita lihat di dadanya kalung salib, maka beliau mengatakan tetap tidak boleh. Seorang muslim harus berlaku adil dan tidak menzalimi meskipun itu kepada orang kafir. Maka jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi pada beberapa hari mendatang, tidak boleh bagi seorang muslim untuk ikut-ikutan dalam acara Natal, termasuk juga acara Tahun Baru. Tidak usah untuk memplanning dan berpikir mau beli jagung bakar, ikan bakar, dan mau juga menghidupkan malam 31. Tidak ada gunanya. Katakan kepada diri Anda dan katakan kepada istri dan anak Anda, malam ini tanggal 31 Desember, besok 1 Januari, dan tidak ada urusan kita dengan Tahun Baru. Hidup kita tetap hidup sebagai orang muslim, ayo tidur. Jangan ajak anaknya untuk begadang, untuk ikut bakar-bakar, untuk main di tetangga ikut bakar-bakar, atau bahkan sekedar untuk nonton kembang api.
Karena bisa jadi kita nanti dalam hati juga ikut merayakannya, meskipun kita tidak menjadi pelaku aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW yang mensunnahkan, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.